Oke. OJK mendapatkan penghargaan menjadi penyidik terbaik dari Bareskrim Polri. Ya, saya nggak tahu ya dari tanda kutip itu penyidik terbaik di bidang apa ya, karena kita memang sampai detik ini ya belum ada kedok dari pinjol legal yang dibongkar oleh OJK. Padahal permasalahannya terus terjadi di tengah masyarakat, apalagi teman-teman semuanya yang mengalami atau yang langsung merasakan bagaimana tekanan dan besarnya rasa ketakutan ketika meminjam di pinjaman online, khusus sektor yang telah jelas legalitasnya yang terjamin menurut versi OJK tadi, yaitu pinjol legal. Ada 102 yang terdaftar di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau OJK, dan ada beberapa lainnya yang langsung di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Dan sekarang saya melihat ada postingan, bukan saya nggak support ya dengan pekerjaan OJK bagaimana, cuman penyidik terbaik dari dasar apa ini gitu loh. Ya, kenapa yang dari dulu masalah yang selalu saya bahas, saya aja hadir di sini sudah 4 tahun lebih. Ya, sudah 3 tahun lebih, mohon maaf, sudah 3 tahun lebih. Ya. Pernah nggak dari Satgas Waspada Investasi ini menyelidiki kasus dari pinjol legal yang hampir bergulir terjadi setiap hari? Ya, ini tanpa jeda ini. Terjadi setiap hari. Ya. Kenapa tidak pernah ada kasus dari pinjol legal yang diangkat? Kalaupun ada di beberapa kasus kemarin itu ada penggerebekan dari pinjol ilegal, dan di dalam itu mendapati ada beberapa pinjol legal, tapi seakan itu dibungkam, seakan itu ditutupi bahwa ini telah dinaungi OJK langsung gitu. Jadi seakan tidak ada ranah atau celah buat Satgas Waspada Investasi ataupun dari penyidik-penyidik lainnya untuk menyelidik kasus ini. Ya, sekarang mereka mendapatkan penghargaan penyelidikan terbaik dari Bareskrim Polri. Dari segi mana? Gitu loh. Ya. Kenapa permasalahan pinjol, kalau memang dia diberikan penghargaan penyelidikan terbaik, kenapa masalah pinjol legal sampai detik ini tidak terbongkar kedoknya? Ya. Kenapa selalu ditutupi? Ini yang jadi permasalahan bagi saya. Ini ada postingannya, saya munculkan aja. OJK menerima penghargaan penyelidikan terbaik dari Bareskrim Polri. Teman-teman semuanya boleh memberikan pendapat. Ya, bagaimana menurut versi Anda? Apakah ini pas, biasa-biasa saja atau bagaimana? OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk PPNS. Sampai dengan saat ini penyidik OJK telah menyelesaikan penyelidikan 93 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan. 93 tindak pidana di dalam sektor jasa keuangan. Ya, kebayang nggak? Kasus pinjol nggak masuk loh. Gila gitu loh. Jadi penagihan yang di luar SOP selama ini, penerapan bunga selama ini, penggiliran data selama ini tidak masuk ke ranah pidana bagi Otoritas Jasa Keuangan. Ya, kesimpulannya seperti itu jadinya. Karena 93 perkara tidak masuk pinjaman online. Ya. Pada dasarnya korban dari pinjaman online puluhan juta ada di Indonesia ini. Ya. Mulai dari penerapan bunga yang besar, penyebaran data, penagihan yang tidak manusiawi, ini nggak pernah dibongkar dan tidak pernah diselidiki. Ya, jadi percuma dong penghargaan terbaik yang diberikan oleh Bareskrim Polri ini untuk penyidik OJK. Karena kasusnya yang jelas-jelas dari dulu, ya itu aja, modus itu aja. Penagihan, penyebaran data, pembobolan data, kejahatan, membobol akun dan segala macamnya tidak pernah terbongkar selama ini. Ya, jadi pertanyaan saya, ada apa gitu loh? Ada apa dengan penyidik OJK yang telah diberikan penghargaan terbaik? Kenapa tidak bisa membongkar kasus pinjol legal yang selama ini menjadi duri di dalam masyarakat? Silakan teman-teman semuanya isi di kolom komentar. Kapan perlu silakan ini di-share ke Otoritas Jasa Keuangan biar mereka melihat juga. Ya, apakah kasus-kasus yang terjadi selama ini di tengah masyarakat akibat dari pinjol legal itu adalah legalitas yang pas? Apakah itu SOP yang tepat gitu loh? Ya,
banyak penerapan bunga tidak sesuai, banyak penagihan yang tidak sesuai aturan, belum lagi penyebaran data, belum lagi penekanan, belum lagi pengancaman dengan mereka tidak menyebutkan nama aplikasi dari manapun. Kenapa itu tidak diselidiki? Ya, kenapa ini selalu dikambing hitamkan ke pinjol ilegal? Sudah jelas-jelas orang-orang ini terjebaknya di pinjol legal. Ada apa dengan penyidik yang diberikan penghargaan terbaik oleh Bareskrim ini? Ya, teman-teman semuanya boleh bantu jawab di kolom komentar, dan dibantu juga ini untuk di-share biar permasalahan pinjol ini meredup di 2023 besok gitu loh. Bukan malah makin besar. Ini kayaknya potensinya makin besar kalau seperti ini, karena memang tidak ada yang ditakuti oleh pelaku usaha jasa keuangan non-bank, khususnya bagi pinjaman online. Ya, nggak ada yang mereka takuti. Jadi mereka sesuka hati mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang mau mereka lakukan ya mereka lakukan aja. Ya, yang mau mereka kerjakan ya kerjakan aja. Mau sesuai atau tidak sesuai, persetan dengan hal itu gitu loh. Ya. Kalau ini selalu tidak ada yang ditakuti oleh pinjol, saya yakin 2023 nanti akan makin banyak, bukan berhenti. Ya, justru korbannya akan makin parah daripada ini. Ya, akan banyak kejutan-kejutan di 2023 nanti, orang-orang yang nekat mengakhiri hidup mereka kalau versi pinjol masih tetap seperti ini. Ya, habis itu lagi di sini ini. Pada 24 November 2022, OJK menerima penghargaan atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan dari Bareskrim Polri. Penghargaan yang diberikan kepada 7 kementerian dan lembaga yang memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Ya. Jadi dengan adanya berita ini, saya melihat ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Ya. Kasus yang seharusnya sudah terbongkar sejak dulu-dulunya gitu. Sampai detik ini nyaris kasus itu tidak tersentuh. Ya, padahal korbannya setiap hari. Ratusan orang bahkan ribuan orang setiap hari menangis karena beratnya bunga yang diterapkan pinjol. Menangis karena tekanan yang selalu diberikan oleh debt collector. Menangis selalu karena ancaman yang ada. Tapi kasus ini tidak pernah dibongkar. Hanya ada aturan-aturan yang diposting di Instagram. Ya, aturan itu sengaja diposting supaya suatu saat kalau ada yang komplain OJK tidak menanggapi tentang masalah pinjol, OJK bisa munculkan bukti. Kami sudah posting kok di Instagram. Salah Anda tidak menengok. Jadi hanya sebatas untuk mencari pelarian keselamatan suatu saat nanti. Seakan seperti itu aja postingan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Habis itu kita lari ke OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wanarta. Ya, permasalahannya entah seperti apa, saya tidak mendalami hal ini dan saya juga tidak mencari beritanya seperti apa. Yang saya mau tangkap di sini adalah saya hanya mengembalikan kepada kasus pinjol. OJK memang hebat, bisa mencabut izin asuransi, izin bank, ya. Izin-izin dari perbankan manapun yang dinaungi mereka bisa cabut. Tapi kenapa masalah 102 pinjol yang telah mereka terbitkan izinnya tidak ada satupun yang dicabut? Apakah OJK sudah yakin 102 pinjol legal yang telah mereka resmikan itu benar-benar telah mentaati aturan? Tidak ada terjadi permasalahan di masyarakat? Ini loh yang jadi pertanyaan saya. Apakah OJK telah membenarkan apapun yang terjadi saat ini? Sehingga OJK yang mendapatkan penghargaan terbaik tadi tidak mau menyelidiki 102 pinjol legal yang telah jelas legalitasnya menurut versi mereka, yang telah ada di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Ya, kalau memang OJK mendapatkan penghargaan sebagai penyelidik terbaik atau penyidik terbaik dari Bareskrim, otomatis 102 pinjol legal yang telah mereka izinkan, setengah dari itu pasti bermasalah saat ini. Ya, kalau memang OJK sehebat ini bisa mencabut izin asuransi, harusnya beberapa dari pinjol, bahkan puluhan dari pinjol legal juga berbarengan harus dicabut izinnya gitu loh. Ya, tapi kembali saja ke Otoritas Jasa Keuangan. Mereka mau bekerja secara nyata atau mau bekerja secara data saja. Ya.
bekerja terjun ke lapangan atau mau bekerja secara media saja. Ya, kembali ke teman-teman yang menyaksikan semua drama dari OJK yang terjadi saat ini terhadap pinjol. Bagaimana menurut versi Anda? Apakah benar OJK saat ini telah bekerja maksimal menangani masalah-masalah pinjol, atau OJK hanya mengurusi izin-izin pinjol? Ya. Dan saya juga menampak ada posting OJK, beberapa logo mereka, padahal logo ini bukan masalah yang baru ya, masalah yang sudah sangat sering dipalsukan, dicimpla oleh orang lain, disalahgunakan oleh orang lain atau perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar. Tapi OJK hanya melakukan postingan melalui media mereka. Ya, tidak mengejar pelakunya langsung, sehingga orang-orang ya dengan enaknya, dengan mudahnya mengambil logo dari OJK ini seakan-akan mereka telah terverifikasi dan terdaftar. Jadi cukup banyak permasalahan. Kalau memang ada yang mau membongkar permasalahan yang terjadi dari OJK ini, saya yakin lembaga OJK akan tutup habis gitu loh. Tapi siapa yang mau membongkar masalah ini? Ya, mudah-mudahan kita berharap suatu saat nanti akan ada orang yang akan merevisi semua anggota OJK dan membongkar kebusukan-kebusukan yang terjadi selama ini, khususnya tentang kasus dan masalah pinjol yang selalu dibiarkan. Dan untuk teman-teman saat ini yang terjebak di pinjol, saya harap tolong kondisikan pemikiran Anda, jangan terlalu terhanyut dengan sebuah ancaman. Metode-metode penagihan memang banyak karena mereka mengejar target menjelang akhir tahun ini. Persiapkan mental dan pemikiran Anda, yang jelas risikonya hanya satu, kredit bermasalah atau skor kredit bermasalah. Ya, kemungkinan besar nama Anda akan masuk ke dalam daftar hitam dan daftar untuk orang-orang yang diberikan kredit dengan berisiko. Ya, cuman itu aja. Jadi jangan ditambah-tambah lagi yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, karena Anda tidak mendapatkan payung solusi yang jelas meskipun sudah ada Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa mewakili suara teman-teman semuanya dan dibantu juga share. Mudah-mudahan ini tembus sampai ke Otoritas Jasa Keuangan, dan saya pengen banget bertanya langsung ke OJK syarat utama mereka mengeluarkan izin dari pinjaman online. Saya pengen banget gitu loh. Dan mudah-mudahan saya mempunyai kesempatan suatu saat untuk duduk langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga lainnya untuk menanyakan kasus-kasus pinjol ini. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Jadi buat teman-teman semuanya, pinjol memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat ya. Sehingga ini kayak mana ya, seakan menguntungkan bagi para investor dan pemilik dari pinjol ini sendiri ya. Karena sampai detik ini, walaupun pinjol memanfaatkan ketidaktahuan dari masyarakat tentang dampak dan beratnya resiko setelah mereka melakukan peminjaman, ini adalah suatu keuntungan. Ya, kenapa? Karena selama ini dari yang mengawasi, katanya yang mengawasi selalu tentang pergerakan perbankan yang ada di Indonesia ya, terutama untuk pinjol ataupun yang lainnya, yaitu sekelas Otoritas Jasa Keuangan, tidak pernah menanggapi hal ini dengan serius. Ya, apakah ini karena ada lobian atau karena ada perbincangan-perbincangan kecil, atau ada sebuah kedekatan dari pemilik pinjol dengan Otoritas Jasa Keuangan, ini yang kita tidak tahu. Ya, sehingga edukasi yang benar-benar seharusnya bisa dipahami oleh masyarakat itu tidak didapatkan sampai detik ini. Ya, makanya pinjol itu setiap hari selalu ada yang bermunculan dengan wajah baru. Kenapa? Karena dia tahu kelemahan dari segi Otoritas Jasa Keuangan. Ya, saya nggak tahu lagi nih, apakah ini ada campur tangan atau pemilik pinjol ini mungkin adalah orang-orang Indonesia semuanya dan investornya mungkin dari asing, sehingga tidak ada pergerakan nyata dari Otoritas Jasa Keuangan sampai detik ini. Ya, padahal saya yakin juga OJK mengetahui ada ketidaktahuan atau keterbatasan kemampuan, keterbatasan pengetahuan dari masyarakat Indonesia tentang era digital saat ini. Dan momen-momen inilah yang sebenarnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa keuangan untuk meraih keuntungan yang
Ya. Dan menariknya lagi, OJK ikut serta mempromosikan pinjol yang telah terverifikasi tadi kepada masyarakat. Ya. Walaupun OJK tidak menjelaskan dampak khusus, ya, dampak yang akan terjadi setelah mereka meminjam di pinjol, walaupun pinjol itu telah terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Ya, inilah kekacauan yang terjadi saat ini gitu loh. Makanya teman-teman itu hanya dikorbankan di balik ini semuanya demi ya memenuhi nafsu para investor tadi. Ya, ini sudah kayak mana ya? Pemerasan tapi secara halus. Mereka merampok diri Anda tapi dengan dilindungi oleh POJK tadi. Ya. Berapa bunga yang mereka terapkan per hari gitu loh. Ya, kayak mana penagihan mereka gitu loh. Ini akan ada, selalu ada setiap hari itu unsur paksa. Ya, mereka hadirkan debt collector, mereka hadirkan pokoknya bermacam-macam gitu loh. Dari teman-teman semuanya, saya pengen tahu hari ini, yang paling Anda rasakan bukan semata ketidakmampuan, yang paling Anda rasakan memberatkan. Ya, yang paling Anda rasakan memberatkan dari segi pinjol hari ini apa? Ya, isi di kolom komentar. Bukan, nggak perlu Anda sebutin nama, saya gagal di aplikasi ini, saya tidak mampu, nggak itu. Saya bertanya cuman, yang paling Anda rasakan terberat ketika Anda sudah meminjam di pinjol saat ini. Apa isi di kolom komentar? Apa sih gitu loh. Bukan nama aplikasinya, nggak perlu Anda sebutin, tapi yang paling terberat. Ya, kalau saya melihat hari ini yang paling terberat itu adalah bunga dan segi penagihan. Habis itu tekanan karena mereka telah mengantongi data-data kita. Ya, itu memeras atau bukan? Merampok atau bukan? Ya, ini data Anda loh. Data Anda lengkap sama kami. Anda mau lakukan pembayaran hari ini atau tidak? Ya, gila gitu. Ini beneran loh, ini kejahatan yang sangat nyata gitu loh. Tapi ini seakan dilindungi atau seakan ini dilompati gitu loh, tidak pernah digubris sama sekali. Makanya saya penasaran, ada apa dengan pemilik pinjol dengan Otoritas Jasa Keuangan? Seberapa dekat mereka hari ini? Ya, seberapa hebat lobian yang terjadi dari pemilik pinjol terhadap Otoritas Jasa Keuangan? Sehingga kok begitu bungkam, saya akan tidak mempedulikan masyarakat ini gitu loh. Padahal sudah jelas-jelas sejak hadirnya pinjol sampai detik ini yang selalu terjadi apa? Permasalahan, keluh kesah. Berarti ada yang salah dengan program ini. Kenapa OJK yang sudah mendapatkan penghargaan penyidik dari Baris Krim Polri tidak melakukan penyelidikan terhadap hal ini? Ya, ini bukan karena pinjol ilegal loh, tapi ini pinjol legal yang telah resmi dan terverifikasi. Ya, ini yang saya membingungkan detik ini. Ada apa pemilik pinjol dengan Otoritas Jasa Keuangan? Ya, ada apa? Kenapa Anda tidak mendengar keluh kesah sama sekali yang terjadi di masyarakat? Ini mereka sudah terjebak, sulit untuk menarik keluar diri mereka dari semua ini. Ya, apakah Anda tidak pengen melakukan penyelidikan? Ya, kalau Anda tidak pengen, percuma dong Anda diberikan penghargaan penyidik terbaik oleh Baris Krim Polri. Ya, karena adanya keterbatasan dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap pinjol-pinjol yang telah terverifikasi, sehingga Anda diberikan penghargaan terbaik untuk menyelesaikan beberapa kasus ini. Ya, jangan membungkam gitu loh. Jangan Anda menutup mata. Jangan karena Anda ada suatu hubungan atau apa, saya juga nggak tahu ya, terus Anda membiarkan hal ini terjadi. Ada apa? Saya yakin ini pemilik pinjol sudah menguasai di mana-mana saja kelemahan-kelemahan dari masyarakat Indonesia. Ya, sehingga dengan mudahnya apapun usaha yang mereka munculkan, apalagi dengan berjenis segi peminjaman, ya pinjam meminjam, itu saya yakin banget mereka memanfaatkan kelemahan yang terjadi saat ini. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada pengenalan khusus terhadap masyarakat dampak-dampak dari kalau Anda berani bermain dengan pinjol, baik itu ilegal maupun legal. Ya, sehingga aturan-aturan yang keluar itu selalu dilemahkan oleh pihak pinjol. Banyak kok aturan OJK ini yang tegas, tapi dilemahkan oleh pihak pinjol sehingga tidak ada pergerakan nyata dari Otoritas Jasa Keuangan sampai detik ini. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, saya sarankan hari ini Anda yang terjebak pinjol,
Kalau Anda menemukan ada penekanan, ada pengancaman, tolong sesegera mungkin berhenti melakukan pembayaran. Ya, karena Anda sudah memperkaya orang yang sudah kaya. Ya, Anda menambah kekayaan dari si mafia yang berinvestor yang ada di Indonesia. Itu kuncinya lagi. Kenapa? Karena memang kita tidak ada melihat apa sih pergerakan. Jadi semua ini selama ini itu hanya menarik simpati Anda. Adapun laporan pengaduan ke OJK, ke 157 web OJK, semua itu hanyalah formalitas dan pengalihan isu bahwa OJK juga ikut serta meluruskan permasalahan ini. Padahal semua itu tidak ada. Ya, kalau OJK benar-benar melakukan tindakan, saya yakin di dalam 102 pinjol legal hari ini palingan cuma tersisa 10 atau 20 pinjol saja yang benar-benar mentaati aturan itu. Sisanya 0. Ya, tapi sayangnya OJK tidak belusukan ke dalam itu. Ya, apakah ada kesepakatan kerjasama atau ada di bawah tekanan atau OJK saling mengenal atau apa, saya nggak tahu. Ya, karena hampir sampai detik ini tidak ada sama sekali. Ya, makanya buat teman-teman semuanya yang sudah menyatakan tidak mampu, yang sudah menyatakan tidak sanggup, Anda gagal di pinjol manapun, ya sudah, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Kalau Anda tidak ingin keluar dari semua ini, dari diri Anda menunggui solusi dari pemerintah, menantikan solusi dari pemerintah, keburu tua dan keburu hancur Anda nanti. Ya, karena ini tidak akan pernah terjadi. Dan kita lihat di 2023 nanti, pinjol itu makin banyak, bukan makin berkurang. Ya, karena dia selalu belajar dari pengalaman-pengalaman per tahunnya. Adapun dari debt collector saat ini yang menagih Anda dengan pola tekanan dan ancaman, itu semua mereka tidak akan berani lagi menyebutkan nama aplikasinya. Kenapa? Karena mereka ada satu perjanjian dengan pinjol itu. Kalau sempat terjadi hal-hal yang melanggar hukum, ya, itu si debt collector akan tanggung sendiri. Ya, makanya kalau Anda menemukan ada penagihan tidak menyebutkan nama aplikasi, sudah jelas-jelas karena debt collector juga menyelamatkan diri mereka dari musibah yang akan terjadi untuk mereka gitu loh. Ya, kalau sempat mereka nyebutkan misalnya kami dari aplikasi ini, habis itu ngancam mau membunuh, mau merampok, mencuri segala macam, banyak lagi pola mereka untuk melakukan penagihan terhadap Anda, tapi mereka menyebutkan nama aplikasi, mereka akan dipecat dan mereka akan dituntut secara hukum, itu pun tidak dilindungi oleh perusahaan mereka. Ya, makanya POJK itu setiap terbit itu selalu lemah kalau bermain dengan pinjaman online. Makanya tidak mempan POJK yang dibentuk khusus untuk pinjol ataupun fintech. Makanya teman-teman yang gagal hari ini itu wajar-wajar saja karena memang Anda sudah dikorbankan di balik ini semuanya, karena tujuannya adalah ingin memeras uang Anda, ingin merampok uang Anda, jadi Anda bekerja siang malam, duitnya Anda storin untuk mafia. Ya, Anda banting tulang setiap hari, duitnya untuk mafia. Anda jualan, kerja ini semua itu tidak akan terjadi buat diri Anda, itu untuk setoran hutang Anda. Dan itulah kehebatan mereka untuk mengumpulkan uang Anda secara halus. Mereka melakukan pemerasan dan penekanan, tapi selalu dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Ya, jadi sekarang keputusan ada di tangan Anda. Anda mau keluar sekarang juga atau Anda menantikan hancur dulu baru Anda sadar, terserah Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu khusus buat yang gagal bayar lebih dari 1 atau 2 aplikasi. Ya, silahkan. Kalau memang sudah tidak mampu, ya sudah. Akhiri ini semuanya. Kalau nggak diri Anda yang mengakhiri ini, nggak ada lagi orang yang bisa mengakhiri. Karena satu-satunya handphone itu ada di tangan Anda. Kalau handphone Anda ada di tangan saya pasti cabut kartunya. Tapi karena handphone ada di tangan Anda, keputusan ada sama diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini gitu loh ya. Tentang wajib menagih 90 hari. Ini sempat viral-viralnya, sempat booming-boomingnya di 2019 ya. 2019, 2020, 2021 tidak ada tanggapan dari otoritas jasa keuangan dan semua orang beranggapan setelah 90 hari
hutang selesai, debt collector tidak boleh menagih lagi, hutang dianggap lunas. Benar nggak seperti itu? Siapa yang 2022 baru menemukan berita itu? Siapa di sini yang baru menemukan tentang wajib menagih 90 hari di 2022 ini? Silahkan isi di kolom komentar ya, biar ini kita kupas bersama-sama ya. Memang siapa yang tidak pengen hutangnya selesai begitu saja ya, tanpa kita bayar, tanpa kita mengeluarkan uang gitu loh, hutang beres. Jadi balik ke peraturan wajib menagih 90 hari yang diterbitkan oleh OJK. Saya sempat membahas di beberapa video saya sampaikan. OJK menyampaikan wajib menagih 90 hari. Pernah nggak OJK menyebutkan kategori atau spesifik dari pinjol mana sih yang boleh menagih sampai 90 hari? Ya, kan nggak ada dijelaskan apakah pinjol yang meminjamkan uang jangka pendek atau pinjol yang meminjamkan uang jangka panjang. Ini kita tidak tahu. Yang ada adalah terhitung sejak jatuh tempo sampai 90 hari, pinjol dilarang melakukan penagihan terhadap si debitur yang telat bayar. Itu cuma yang kita dapatkan. Dan orang-orang meninggikan hal itu dengan setelah 90 hari hutang lunas, dan begitu juga dengan konten kreator mengikuti statement itu dan dijadikanlah beberapa video. Saya selalu sampaikan, gak usah terlalu berpatok kepada wajib menagih 90 hari. Ya. Kenapa? Wajib menagih 90 hari itu sebenarnya itu memang ada dan memang benar. Ya, tapi bukan berarti hutang Anda selesai begitu saja, tidak. Mendengar hal ini itu menjadi suatu keuntungan buat teman-teman semuanya ya, karena memang setelah 90 hari pihak pinjol tidak boleh menagih lagi. Benar. Pihak pinjol tidak boleh menagih lagi. Yang boleh melakukan penagihan secara langsung terhadap debitur adalah pihak ketiga. Ya, ini diatur dalam POJK yang terbaru 2022. Ya. Jadi setelah 90 hari itu dihitung sejak jatuh tempo Anda sampai 90 hari, pihak pinjol akan berhenti melakukan penagihan Anda, tapi berganti ke pihak ketiga atau eksternal mereka. Ya. Bahkan di dalam POJK itu juga boleh pihak pinjol menunjuk langsung kuasa hukum mereka. Dan itulah yang bergulir sama Anda sampai detik ini. Ya, mungkin Anda pernah disomasi, pernah mendapatkan surat-surat melalui email atas dasar hukum-hukum wan prestasi gitu loh. Ini yang terjadi. Makanya saya dari kemarin, dari dulu, tidak percaya dengan aturan wajib menagih 90 hari ini. Benar-benar itu akan menguntungkan bagi diri Anda. Ya. OJK memang tidak mempermasalahkan tentang gagal bayar pinjol ini. Kita melihatkan, OJK memang tidak begitu mempermasalahkan soal Anda yang gagal bayar pinjol. Contohnya, OJK menerbitkan aturan wajib menagih 90 hari. Berarti hanya dibatasi dengan 90 hari. Ya. Lewat dari itu, ini nggak boleh dilakukan lagi. Tapi dirombak ulang, 2022 ini dirombak ulang peraturan itu. Keluarlah POJK. Dan di situ disematkan memang pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan, tapi bisa ditunjuk langsung melalui pihak ketiga mereka, eksternal. Itulah yang saat ini yang Anda hadapi, khusus teman-teman yang terjebak di pinjol lebih dari 90 hari. Ya. Dan di lapangan, nah, ini kita kaji praktek yang terjadi di lapangan. Di lapangan belum sampai 90 hari kita sudah disomasi. Ya. Belum sampai 1 bulan sudah ada penekanan secara hukum. Ya. Siapa yang melakukan hal ini? Ya, ada apa gitu loh. Itu kan yang teman-teman, ayo, siapa di sini yang sudah mendapatkan surat somasi sebelum 90 hari? Ya, sebelum 90 hari, berarti sebelum 3 bulan. Ayo isi di kolom komentar. Dan dari pinjol mana? Ini dihitung dari sejak Anda jatuh tempo ya. Misalnya tenor hutang Anda 1 minggu, hari ini jatuh temponya, hitung 90 hari ke depan. Ya. Sebelum sampai 90 hari Anda sudah mendapatkan somasi. Siapa di sini dan dari pinjol mana? Ya. Kalau kita lihat dari OJK nggak begitu
mempersulit kita ketika gagal bayar. OJK enteng-enteng aja, ya sudah. Gagal bayar itu dibatasi dengan 90 hari, data wajib diserahkan ke otoritas jasa keuangan, habis itu dilakukan tindakan. Tindakan ini apakah itu akan dimasukkan ke dalam skor kredit bermasalah atau langsung di blacklist saja. Ya, berarti kan tidak terlalu menggubris soal gagal bayar ini, tidak terlalu memberatkan. Ya, yang menjadi persoalan kita di lapangan adalah soal eksternal dan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak-pihak pinjol ini. Itu yang jadi permasalahan hari ini. Ya, makanya saya bilangin peraturan-peraturan itu hanya sebatas formalitas saja. Ya, kenyataannya peraturan itu akan berubah-ubah. Mulai terbit di 2019, kalau saya nggak salah, di 2019 tentang P2P lending itu, ya beranggapan ini akan gugur berjamaah semuanya, tapi kenyataannya tidak. Ya, diberikan toleransi di balik itu. Boleh dilakukan penagihan setelah 90 hari, tapi menggunakan pihak ketiga. Atau melakukan somasi hukum langsung dengan lawyer yang ditunjuk khusus oleh pihak pinjol. Ya, itulah yang Anda temukan. Kalau untuk Anda diproses ke jalur hukum, saya rasa itu nggak akan mungkin, karena buat apa lagi dia menyewa jasa eksternal kalau memang dia ingin memproses Anda ke jalur hukum. Ya, tapi ini disejalankan aja, dicari, karena di setiap perusahaan itu kan pasti ada lawyer khusus di sebuah perusahaan itu. Ya, itulah yang membuat surat kuasa tadi habis itu diperbanyak oleh pihak eksternal untuk menakut-nakuti kepada diri Anda. Dan pihak ketiga ini, eksternal ini, juga telah diatur oleh OJK dengan ada 3 larangan. Ya, larangan tadi tidak boleh melakukan penagihan secara menekan, baik fisik maupun verbal, tidak boleh melakukan penagihan dengan mempermalukan, tidak boleh melakukan penagihan dengan meneror. Tapi 3 hal yang dilarang ini dilakukan. Ya, ketika 3 hal dilarang ini dilakukan, tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ya, dan kesimpulannya buat teman-teman semuanya, jangan ada yang takut lagi, jangan ada yang cemas lagi. Kalau misalnya Anda mendapatkan ada chat yang melakukan penekanan, ingin mempermalukan diri Anda, setiap hari melakukan peneroran, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, itu mereka sengaja tidak menyebutkan nama aplikasi karena mereka menghindari sanksi dari otoritas jasa keuangan. Ya, kemarin saya bahas juga, saya sebutkan kalau sempat terjadi ada beberapa eksternal melakukan 3 larangan yang dilarang oleh OJK dan ditemukan faktanya di lapangan, itu mereka akan tanggung sendiri risikonya. Makanya ada penagihan yang barbar banget menurut versi Anda, tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Cuma Andalah yang berasumsi. Contoh, Anda gagal di aplikasi A dengan nominal 1 juta. Bertepatan hari itu juga ada yang melakukan penagihan menyebutkan hutang Anda 1 juta, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Sehingga Anda berasumsi ini dilakukan oleh aplikasi A tadi. Ya, ketika kita melaporkan ke pihak OJK, OJK tidak akan bisa untuk menindaklanjuti hal ini karena tidak ada bukti yang jelas. Itulah hebat mereka. Ya, jadi aturan itu memang mereka rombak sesuka mereka aja gitu loh. Ya, tentang wajib menagih 90 hari ini kan beriringan juga dengan adanya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, makanya dari teman-teman semuanya saya harap tentang wajib menagih 90 hari itu nggak usah terlalu Anda percaya lagi. Ya, walaupun aturan itu ada, walaupun aturan itu nyata, tapi praktek di lapangan tidak akan pernah digubris oleh pihak si pinjolnya. Ya, jadi walaupun hari ini Anda disomasi ke jalur hukum atau ada somasi hukum, itu karena mereka telah melebihi aturan dari 90 hari. Ya, walaupun fakta di lapangan Anda gagal bayar baru 1 bulan tapi juga mendapatkan somasinya, Anda nggak perlu khawatir, itu adalah bagian dari skenario penagihan saja. Ya, lebih baik sekarang karena sebentar lagi kita menuju ke 2023. Saya pengen semua yang terjebak pinjol, semua yang gagal bayar pinjol, yang telat, yang baru jatuh tempo, dimanapun aplikasinya. Ya, terserah nanti di kolom komentar Anda nyebutin aplikasi mana. Segera keluar dari semua ini. Kalau saya tahu memang Anda nggak ada uang, memang sudah tidak mampu, memang sudah tidak sanggup, tapi paksalah diri Anda untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik untuk 2023 besok. Ya,
Kalau Anda masih dengan pemikiran yang sama, ketakutan didatangi DC, ketakutan diproses ke jalur hukum, ketakutan sebar data, ketakutan nanti si A tahu, si B tahu dari orang sekitar Anda tidak akan pernah bisa keluar dari pinjaman online ini. Karena memang yang mereka tekan itu adalah batin dan pemikiran Anda. Ya, tapi jangan terlalu terhanyut. Sekarang keluarkan diri Anda dari semua ketakutan yang ada. Fokuslah buat kedepannya dan jadikan pengalaman yang hari ini Anda terjebak pinjol untuk hal-hal yang baik di kemudian hari. Ya, saya yakin teman-teman semuanya adalah orang hebat dan orang pintar semuanya. Hanya saja keterbatasan dari tingkat pengetahuan dan rasa takut yang terlalu melebihi sehingga sangat sulit untuk mengendalikan diri sendiri. Ya, jadi jangan percaya lagi tentang wajib menagih 90 hari itu telah direnovasi berdasarkan POJK yang terbaru. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Jadi jangan beranggapan lagi 90 hari utang lunas. Jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan itu via email. Yang penting kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang yang sudah persetan dengan hal itu. Yang penting putus komunikasi Anda dengan para pelaku usaha jasa keuangan itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.